Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu masih melanjutkan tentang teks fantasi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku, tentu kalian pernah membaca teks cerita yang bersifat fantasi atau tidak nyata. Seperti kisah Putri Duyung atau Si Unyil. Mungkin juga kalian pernah nonton film Pinocchio atau Spider-Man yang terkenal. Nah, contoh tersebut termasuk ke dalam teks fantasi yang berupa hayalan dari pengarangnya. Lalu, apa ya arti dari cerita fantasi? Yuk kita kenali pengertian serta unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau hanya rekaan si pembuat cerita. Artinya, semua peristiwa yang diceritakan pada cerita fantasi bersifat tidak nyata atau fiktif. Anak-anakku, kita lanjutkan dengan ciri cerita fantasi. Cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Adapun ciri-ciri cerita fantasi sebagai berikut. 1. Ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Ini adalah dunia imajinatif yang diciptakan penulis, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka. Penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berkhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata. Sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang paling sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, fiksi ilmiah atau science fiction, dan sebagainya. Ada kalanya, meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita tersebut. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga
bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, seseorang yang bisa melihat mimpi orang lain, jin yang bisa keluar dari lampu, dan sebagainya. Tokoh di cerita ini bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, meski secara penampilan mungkin tak berbeda dengan kita yang hidup di masa sekarang. 5. Fiktif semata. Cerita bersifat fiktif bukan kejadian nyata, meski ada juga yang diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, hanya saja dilebih-lebihkan. 6. Bahasa. Karena pada cerita fantasi mengandung cerita fiksi atau tidak nyata, maka gaya bahasa yang digunakan oleh penulis atau pengarang tidak terikat pada bahasa yang baku atau formal. Penulis lebih sering menggunakan campuran gaya bahasa yang formal dan tidak formal, gaya bahasa baku dan non-baku. Yang termasuk non-baku misalnya saja bahasa daerah atau bahasa dialek atau bahasa idiolek sendiri. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa formal saja. Adapun jenis-jenis cerita fantasi, satu bisa dilihat dari kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata, yang di dalamnya ada yang disebut cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi dalam dunia nyata. Kemudian cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. 2. Berdasarkan latar ceritanya. Dilihat dari latar cerita, cerita fantasi digolongkan menjadi 2 kategori. Pertama, latar fantasi sezaman, yaitu latar yang digunakan pada satu masa, fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang, atau futuristik. Kemudian latar fantasi lintas waktu, yakni semua cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahunan mendatang atau futuristik. Selanjutnya ada yang disebut dengan struktur cerita fantasi. Jadi kalau kalian mau menyusun cerita fantasi, maka harus sesuai dengan strukturnya, itu maksudnya. Yang pertama, orientasi. Pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan terhadap penokohan
tema dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Yang kedua, konflik merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju ke puncak permasalahan. 3. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Yang tak kalah pentingnya dalam sebuah cerita, tentu ada yang disebut dengan unsur-unsur intrinsik. Maksudnya adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian kejadian sesuai dengan urutan waktu, di mana cerita berkembang mulai dari tahapan pengenalan, apa, siapa, dan di mana suatu kejadian terjadi, timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir dari cerita. Berikut ini Ibu akan jelaskan apa saja yang menjadi pembangun cerita fantasi tersebut. Maksudnya, sebuah cerita pasti harus mengandung pertama, tema. Cerita mengungkapkan hal-hal yang bersifat supranatural, misterius, magic, dan gaib yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh dalam cerita fantasi bisa bersifat watak atau ciri yang unik, seperti memiliki sebuah kesaktian atau kekuatan. Atau ada juga yang disebut dengan penokohan itu protagonis, antagonis, selanjutnya ada yang disebut dengan alur. Kata lain dari alur, plot atau jalannya cerita. Ada yang termasuk alur maju, berarti membayangkan ke depan. Ada yang disebut alur mundur, kita ke belakang berceritanya. Atau ada juga yang disebut dengan alur campuran. Jadi sekali lagi, alur itu adalah jalannya cerita. Selanjutnya ada yang disebut latar. Latar rangkaian peristiwa pada cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang melintasi dimensi ruang dan waktu. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang di sini maksudnya adalah pengarang menamakan dirinya dalam cerita tersebut. Bila sudut pandangnya sebagai orang pertama, maka dia biasa mengatasnamakan dirinya aku, kami, atau saya. Kemudian yang banyak adalah sudut pandang pertama, orang pertama, dan ketiga. Kalau ketiga tentu saja yang dipakai oleh pengarang, dia menamakan dirinya ia, atau dia, atau mereka. Sebetulnya ada sudut pandang orang kedua, cuma sangat jarang ditemui. Kemudian setelah sudut pandang maka ada yang disebut gaya bahasa. Gaya bahasa atau saat ini dikatakan majas, ada yang termasuk majas perbandingan, ada majas perulangan, ada majas pertautan. Nanti boleh kalian buka sendiri di jenis-jenis majas yang ada pada LKS atau yang ada pada buku paket. Yang terakhir yaitu amanat. Maksudnya
pesan penulis untuk pembaca atau pendengar. Jadi pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, itulah amanat. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Supaya teks tersebut menjadi bagus, jangan lupa harus diperhatikan kebahasaannya. Yang termasuk kebahasaan di sini ada yang disebut sudut pandang. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bisa saya, aku, mereka, kami, dia, ia, atau nama orang. Kemudian kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulis cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagaimana ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf terdahulu, yaitu deskripsi. Teks cerita fantasi menggunakan majas metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi, penanda untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Contohnya ada lalu, ada terus, ada kemudian, dan sebagainya. Teks cerita fantasi menggunakan ungkapan dan kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Itulah kebahasaan yang ada pada teks fantasi. Anak-anak, itulah uraian materi teks fantasi untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian memahaminya. Sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan diamati sesuai dengan perintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.